tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak saya yang mengatakan dibulatkan dan Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah pemirsa, kita dapat berjumpa kembali di sore hari ini ya, di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan program ini diasuh oleh Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz juga sudah bersama kita di sini, dan bagi pemirsa radio anggota ArtVisi dapat menghubungi acara kita ini untuk bertanya permasalahannya yang ingin ditanyakan ke nomor telepon 021 212 32333. Kami ulang 021 212 32333. Juga pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan nomor teleponnya tentu sudah ada di layar gadgetnya atau layar televisinya. Baiklah, untuk tidak berpanjang waktu lagi, mari kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz Sofyan? Gimana Ustaz? Sehat, Solo, alhamdulillah. Surakarta. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Gimana Ustaz? Pandemi di sana sudah agak lebih baik, berkurang atau gimana soal isu-isu di sana atau yang kenyataan di sana? Ya, isunya masih seperti daerah-daerah lainnya ya, naik. Oh, naik ya. Beberapa teman-teman kita juga terkena, ada yang parah, ada yang meninggal, Innalillahi. ada yang sedang di ICU, macam-macam lah. Masya Allah, semoga Allah pulihkan mereka, sembuhkan. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Baiklah, semoga Allah menjaga antum dan seluruh keluarganya agar tetap sehat, agar tetap bisa berjalan dakwah ini. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Ya, silakan Mas Fangi. Baik, pemirsa, sekarang kita mulai dari pertanyaan penyama ya. Dari pertanyaan dari Akmal Qodri Al-Malako Intani, Masya Allah, di Jambi, Kabupaten Tebo, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Izin bertanya Ustadz, di kampung Ana pernah terjadi istri orang berzina dengan seorang duda, kemudian dipergoki warga. Setelah diputuskan oleh pemangku adat setempat, sanksi yang dikenakan kepada pelaku adalah hukum adat dengan membayar denda 1 ekor kerbau. Kemudian kerbau itu oleh pemangku adat disembelih lalu diadakan acara adat makan bersama. Pertanyaannya, sejauh mana adat atau urf itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum? Dan apa hukum memakan daging hewan tersebut, daging hewan denda tersebut ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih, innal hukmu illa lillah. Arti dari dua ayat ini adalah Allah itu yang berhak untuk menghakimi, menetapkan hukum, dan tidak ada yang boleh mengintervensi, menginterupsi, mengoreksi hukum yang telah Allah tetapkan. Karena intervensi terhadap keputusan yang sudah baku itu adalah bentuk pengingkaran terhadap salah satu hak mutlak Allah, dan ini adalah masuk kategori kufur. Kufur. Apalagi kalau sampai menganggap itu sebagai hukum yang batil, hukum yang tidak relevan, hukum yang tidak adil, maka ini semua adalah anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang menghantarkan pelakunya keluar daripada Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Dan ini dibahas dalam kitab-kitab fikih, bukan dalam kitab akidah. Jadi kitab-kitab fikih itu membahas masalah-masalah seperti ini. Dalam ahkamur riddah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kemurtatan seseorang, itu dibahas dalam kitab-kitab fikih dalam semua mazhab. Terkait dengan hukum adat seperti itu, ya sikap seorang muslim tidak boleh membenarkan hukum-hukum yang tidak sejalan dengan hukum Allah ketika masalah itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Jadi yang kita bahas di sini adalah masalah-masalah yang hukumnya sudah dijelaskan oleh Allah. Iya. Dalam hal ini, sikap seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Iya. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak diperbolehkan sama sekali bagi seorang lelaki mukmin maupun wanita mukminah bila mana, perhatikan ya, bila mana qadallah wa rasuluhu amran, Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara. Iya. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya. Apa Ustaz? Ada pemirsa, maaf, kami mohon maaf, ada gangguan teknis, kami berikan tes sebentar. Assalamualaikum Ustaz Sofyan, apakah bisa dimonitor suara kami di sini? Alhamdulillah, suara Anda juga sudah mulai terdengar. Sudahlah. Baik, bisa apabila Allah telah menentukan sebuah keputusan sebuah perkara, mohon dilanjutkan sedikit. Apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu ketetapan, maka tidak diperbolehkan bagi setiap mukmin maupun mukminah memilih keputusan yang lain dalam masalah itu. Ya. Apapun gitu. itu. Jadi apapun itu, kalau memang Allah belum memutuskan, nggak ada masalah. Misal nih, ada nggak peraturan masuk kerja itu harus dari jam 7 sampai jam 5 sore dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah? Kan nggak ada. Ya. Nggak ada kan? Ada nggak peraturan pegawai itu harus mendapatkan gaji ke-13 dalam Quran dalam Sunnah? Nggak ada juga. Nggak ada. Silakan, nggak ada masalah. Buat kesepakatan asalkan tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu tidak ada masalah. Tapi ketika Allah sudah jelaskan hukumnya, orang yang zina itu kalau memang dia benar-benar terbukti berzina sesuai dengan konsep syariat ya, bukan, saya tidak tahu narasi itu dipergoki sedang berzina. Definisi zina itu harus didudukkan dulu. Iya. Ya, itu definisinya sangat detail, sangat jelas sehingga tidak ada asumsi lain. Ala kulli hal, perzinaan itu kalau terjadi antara seorang yang bujang dengan perempuan yang juga perawan, maksudnya belum pernah melakukan pernikahan dan hubungan intim setelah pernikahan, maka apabila itu terbukti, baik terbukti dengan pengakuan atau terbukti dengan saksian 4 orang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, atau kalau perempuan itu hamil di luar nikah, maka hukumannya adalah dia dicambuk 100 kali. Itu hukum Allahnya begitu. Iya. Kalau nggak terbukti, ya nggak berlaku apa-apa. Denda pun juga tidak ada. Denda tidak ada. Kalau nggak terbukti loh ya. Iya. Jadi kalau terbukti kemudian diterapkan denda berupa kerbau itu sebagai hukum adat, ya itu sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Oh, terus makan-makan malah. Hukum makannya bagaimana? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Waduh. Ya. Bisa dimakan. Nanti kalau dimakan keenakan akhirnya mendukung. Iya. Cara-cara seperti itu. Aduh. Astagfirullah, barakallahu fiik Ustaz atas nasihatnya, Masya Allah. Semoga yang bertanya ini Bapak Akmal Qadri Al-Malako Intani bisa menyaksikan acara ini ya, bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sofyan Baswedan. Berikutnya Ustadz, ini ada telepon masuk, coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak Sadimin di Maroke, betul? Betul. Silakan Bapak Sadimin. Ustaz. Ya, mau tanya Ustaz. Ya. Silakan. Silakan, Pak. Saya di tempat kami itu ada tradisi atau tuntunan itu. Saya nggak tahu karena awam toh. Setiap ada kematian itu ada yasinan, tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai 1000 hari. Mohon penjelasan dan tausiahnya Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya salat jamaah itu makmumnya wajib baca Fatihah dan surat
Tidak itu. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saimin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang pertama dan kedua bisa paham Ustaz tadi yang disampaikan Pak Saimin? Bisa. Oh ya, taib. Seputar Baiklah. yasinan, tahlilan, Ya. 3 hari, 7 hari, 10 hari, Ya. 40 hari pasca Ya. kematian seseorang. Ya. Ya, menurut ulama mutaakhirin Syafi'iyah itu dinyatakan sebagai bid'ah. Jelas mereka di kitabnya, saya lupa nama kitabnya ya, tapi mereka jelas mengatakan itu sebagai bentuk bid'ah. Dan memang seperti itulah hakikat bid'ah, itu memang tidak semuanya jelek dari tidak setiap bid'ah itu jelek dari semua sisi. Ini masuk kategori bid'ah idhafiyah. Pada dasarnya membaca surat Yasin itu amal soleh, ibadah yang dicintai oleh Allah. Karena Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Jadi apa yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran itu berlaku pada setiap bagian dari Al-Quran termasuk surah Yasin. Demikian juga ucapan tahlil la ilaha illallah adalah ucapan yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Terus letak kebid'ahannya di mana? Letak kebid'ahannya adalah ketika seseorang mengkhususkan baca Yasin karena ada yang barusan meninggal. Satu, karena ini nggak diajarkan oleh Rasulullah. Adanya kematian seseorang itu tidak pernah dijadikan oleh syariat sebagai sebab untuk membaca Al-Quran. Apalagi dibarengi dengan penentuan waktu. Hari ketiga, hari ke-7, hari ke-10, hari ke-40. Apa sih bedanya hari ketiga dengan kedua, ketiga dengan keempat, ke-7 dengan ke-17? Kenapa kok dikhususkan? Pasti kan ada suatu keyakinan, yaitu bahwa hari ketiga, hari ke-7, dan yang tadi itu, hari-hari lainnya itu memiliki keistimewaan. Pasti kan begitu. Kalau enggak, berarti mereka berbuat yang sia-sia, mengkhususkan waktu itu. Ya. Kenapa sih kok harus surah Yasin? Kok enggak yang lain? Nah, adanya anggapan surah Yasin itu lebih afdal daripada surah-surah yang lain, ini perlu dalil. Kenapa kok surah Yasin yang dibaca? Satu. Dan kenapa kok dikaitkan dengan matinya seseorang? Dua. Dan kenapa kok dibatas-batasin harinya? Ketiga, ke-7, ke-10, ke-40. Kalau mereka menganggap, emang apa jeleknya? Kan baca Yasin baik. Betul, baca Yasin baik. Yang tidak baik adalah ketika Anda menetapkan aturan-aturan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan Anda merutinkan hal tersebut. Ya. Karena dengan demikian seakan-akan Anda meyakini ini lebih afdol dibaca daripada yang lain. Nah, ini perlu dalil. Mengklaim suatu ritual ibadah itu lebih afdol untuk dibaca karena alasan A di waktu B, ini perlu dalil. Kalau tidak ada dalilnya, berarti dia telah mengatasnamakan Allah sesuatu yang Allah tidak pernah menjelaskannya. Al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Mengada-adakan perkataan atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Jadi itu letak masalahnya. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah makmum wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya? Ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Sholatnya sholat jahriyah atau sholat sirriyah. Sholat jahriyah seperti sholat subuh. Kalau makmum ikut mengaminkan, maka itu bisa menggantikan kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Kalau makmum tidak ikut mengaminkan, maka dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Demikian pula ketika makmum dalam sholat sirriyah, rakaat ketiga dan keempat, di sholat duhur dan asar, di sholat maghrib, di rakaat ketiga di sholat maghrib, rakaat ketiga dan empat di sholat isya, ditambah sholat duhur seluruhnya dan sholat asar seluruhnya, ini termasuk sholat sirriyah, sehingga makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mandiri. Namun kalau dia sudah mendengar bacaan imam dan ikut mengaminkan, maka itu sudah cukup. Allahu a'lam.
Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Sadimin tadi dari Merauke, jauh juga ya, bisa menyaksikan acara ini dan bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Alhamdulillah Ustaz, berikutnya ini pertanyaannya dari Panca Nur Arif di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan, ana izin bertanya, bagaimana status hadis yaitu tentang surat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Falaq. Sekian barakallahu fikum Ustaz, mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan. Saya tidak ingat ya derajat hadisnya seperti apa. Coba saya cek dulu karena agak susah kalau mencari hadis tapi bahasanya bahasa Indonesia gitu ya. Saya harus Iya. mencoba menerjemahkan dulu ke bahasa Arab, kira-kira redaksinya begini, kemudian saya cari-cari gitu. Jadi nanti di skip dulu deh Mas Wongki. Oh siap. Pindah yang lain dulu. Baik Ustaz, pindah yang lain dulu ya. Baik. Ini dari Vivian Ustadz, berikutnya dari Vivian di Sumatera Barat. Vivian Sumatera Barat bertanya seperti ini, Bismillah Ustadz. Ada seorang akhwat yang dulunya suka menggibah, sedikit-sedikit gibah, tidak suka dengan orang itu, dia langsung gibah. Bagaimana cara tobatnya ya Ustadz? Dia lupa orangnya, karena terlalu amat sangat banyak, yang dia gibahi. Apa harus berterus terang dengan orang yang digibahinya? Karena takutnya nanti malah jadi berantem atau bermusuhan ya Ustadz. Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, pertama karena ghibah itu dosa antara dia dengan Allah dan juga antara dia dengan manusia. Maka dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia bertaubat dulu kepada Allah dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, dia berusaha untuk minta dimaafkan. Ya, kepada setiap orang yang berpotensi dia ghibah atau yang dia menduga dia pernah menghibahnya. Biasanya orang-orang yang dia kenal. Kan biasanya orang yang digunjing itu adalah orang-orang yang dia kenal gitu loh. Iya. Dia minta maaf baik secara personal ataupun secara umum ya. Misalnya dia punya grup sosmed gitu ya. Dia minta maaf itu, tolong teman-teman semua yang mengenal saya, maafkan saya secara lahir dan batin. Barangkali saya pernah secara khilaf menggunjing salah seorang dari antum. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang terdalam dan saya berjanji tidak akan mengulangi itu lagi. Ini kan insya Allah tidak mengapa gitu, karena kita tidak menyebut secara personal langsung. Nah, kalau memang disebut orangnya, itu ada kemungkinan seperti yang disampaikan oleh penanya tadi. Malah dia mungkin marah, kenapa Anda menceritakan aib saya? Mungkin malah begitu. Tapi insya Allah dengan permintaan maaf secara umum tadi, mudah-mudahan itu sudah bisa menjadi penggugur dosanya. Lebih baik lagi kalau bisa bertemu dan bersalaman. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika seorang mukmin itu bersalaman dengan saudaranya, maka akan berguguran dosa-dosa mereka berdua gitu. Masya Allah, waduh, mudah. Dan jangan lupa, termasuk syarat taubat adalah tidak melanjutkan. Jadi dia hentikan. Dan ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Ada tekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi ya. Kalau tidak mengulangi ini emang susah untuk dipastikan. Tapi ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata mengulangi lagi, ya taubat lagi. Gitu. Iya. Iya betul Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Ibu Vivian bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Ustaz, berikutnya ini pertanyaan dari Ade Sudirman Ustaz. Ade Sudirman di Jakarta Barat. Pertanyaan seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum menampakkan perhiasan seperti cincin, gelang bagi wanita yang bukan mahram? Bagaimana dengan bila hal tersebut bagaimana dengan hal tersebut adalah cincin perhiasan dan perhiasan yang lain? Apakah boleh ditampakkan
kepada wanita atau kepada orang bukan mahram atau kepada mahram? Bagaimana ini ketentuannya ya Ustadz? Barakallahu fikum. Pertama ini yang bertanya laki-laki atau perempuan nih? Saya bingung. Kalau dari nama, waduh, Ade Sudiman, Ustadz. Ade, nama Ade Laki ya? Kadang laki. Jadi yang pakai perhiasan orang laki. Dia tampakkan kepada perempuan yang bukan mahram. Yang pertama laki-laki, yang pertama sepertinya laki-laki, tapi yang ini kasusnya orang wanita. Gelang bagi wanita di depan yang bukan mahram, menampakkan gelang, cincin, perhiasan lain. Jadi sama di depan orang yang bukan mahram. Menampakkan perhiasannya gitu ya. Iya, wanita yang memakai gelang menampakkan kepada laki-laki lain. Pertama kalau laki-laki pakai perhiasan itu nggak tepat ya, karena perhiasan itu kebutuhan wanita. Cincin, gelang itu perhiasan wanita, nggak boleh dipakai laki-laki. Iya. Kalau cincin boleh, tapi nggak boleh perempuan, dari emas. Iya. Jadi perempuan ya yang bertanya ya, atau kasusnya ini perempuan pakai perhiasan ditampakkan di depan wanita, ya semua wanita itu mahram bagi dia. Jadi agak membingungkan. Di sini yang bukan mahram nanyanya. Ditanya, dibilangnya tampakkan kepada yang bukan mahram, laki-laki. Nah, iya harusnya begitu. Iya. Jadi tidak boleh. Kalau dalam keadaan dipakai, syariat Islam, Al-Quran jelas melarang wala yubdina zinatahunna liyu'lama ma yukhfina min wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita ini menampakkan perhiasan mereka, artinya perhiasan yang sedang terpakai. Karena perhiasan itu dipakai di tempat-tempat yang mengandung keindahan. Ya, seperti kalung terpasang di leher aurat. Ya, gelang di lengan itu juga aurat, anting-anting di telinga itu juga aurat. Kalau sampai dalam keadaan terpasang diperlihatkan, berarti dia memperlihatkan auratnya dalam keadaan lebih indah karena diberi perhiasan, fitnahnya lebih besar. Oleh karena itu dilarang. Bahkan ada namanya gelang di kaki, khilkhal bahasa Arabnya. Al-Quran melarang wanita itu menghentakkan kakinya apabila dia menggunakan gelang di kaki itu. Dilarang menghentakkan kakinya ketika berjalan. Karena apa? Akan menimbulkan suara gemerincing yang itu menarik perhatian. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar ketahuan perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi subhanallah, memang konsep hijab itu banyak orang nggak paham ya. Hijab itu apa sih fungsinya? Hijab itu fungsinya bukan mempercantik wanita. Kalau fungsi hijab malah bikin semakin cantik, berarti apa artinya dia diberi hijab? Iya. Hijab itu justru untuk menutupi potensi yang bisa memfitnah laki-laki. Supaya dia kalau keluar tidak menimbulkan godaan bagi laki-laki. Sehingga dia juga terjaga, tidak dijailin sama laki-laki. Ini harus dipahami. Oleh karena itu berhijab itu bukan hanya menutup, tapi juga menutup yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Gemerincing gelang di kaki. Yang mungkin bisa kita kiaskan dengan sepatu hak tinggi, tumit tinggi. Ya. Coba kita renungkan sejenak ya. Orang kalau berjalan pakai sepatu yang biasa, sepatu olahraga, ada suara yang menarik perhatian nggak? Nggak ada saat kalau sepatu olahraga. Nggak ada. Tapi kalau sepatu tumit tinggi, pasti menarik perhatian kan? Iya. Tak. Apa ini? Nah, makanya gelang yang dipakai di kaki, kalau dia berjalannya pelan-pelan, tidak ada suaranya. Tapi ketika dihentak-hentakan, ada cering, 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 walaupun nggak kelihatan. Itu menarik perhatiannya, itu harus dihindari. Walaupun tidak terlihat perhiasannya. Karena apa? Justru inilah konsep hijab. Jangan sampai perempuan ini menarik perhatian lawan jenis. Baik dari suaranya, baik dari penampilannya, baik dari aromanya. Makanya nggak boleh, dilarang keras pakai wewangian keluar rumah. Haram, keras sekali ancamannya. Nabi mengatakan fahiya zaniyah.
seakan-akan seperti perempuan yang berzina karena dia akan merangsang terjadinya perzinaan. Jadi mohon difahami ya akhwat, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ya, hijab ini Allah turunkan aturannya untuk kemaslahatan Anda. Allah nggak butuh dengan Anda, Nggak butuh. Orang mau ingkar semua, nggak ada masalah buat Allah, masalahnya buat Anda. Iya. Ya. Islam tidak akan berjaya kalau Anda pakai hijab, tidak. Islam akan berjaya tetap. Allah akan tolong agama ini. Tapi kalau ada orang-orang yang meninggalkan ajaran Islam, mereka yang akan celaka. Iya. Gitu. Barakallahu fiikum Ustaz. Allah nggak butuh kita. Masya Allah. Barakallahu Nggak butuh Ustaz. sama sekali. Kemudian nggak butuh sama sekali. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Khonin di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan, saya mau bertanya, mengapa Allah tidak menjadikan kesaksian 2 orang perempuan sepadan dengan kesaksian 2 orang laki-laki? Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum. Begitu katanya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Tidak boleh ada interupsi. Terserah Allah mau ngatur kayak apa. Sami'na wa ata'na. Jangan tanya saya. Saya tidak perlu menjelaskan. Saya hamba Allah, saya harus manut sama Allah. Iya. Allah nggak jelaskan kenapa, ya sudah. Mungkin ada hikmah, ada ya. Seperti di surah Al-Baqarah, ada isyarat ke arah sana. Wanita itu lebih suka lupa. Fatudzakkira ihdahumal ukhra. Agar kalau ini perempuan ini 2, yang satunya lupa bisa diingatkan oleh yang satunya lagi. Ini isyarat bahwa wanita itu lebih cepat lupa daripada laki-laki. Terutama terhadap hal-hal yang sifatnya membutuhkan kejelian ya. Tidak boleh bawa-bawa perasaan. Itu kadang-kadang lupa perempuan itu di situ. Allahu a'lam. Tapi kenapa? Allahu a'lam. Terserah Allah. Allah mau atur seperti itu, ya udah. Sami'na wa ata'na. Ya. Ya kita ya tidak ya. Allah tidak ditanya tapi kita yang ditanya gitu ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, itu ayatnya begitu. Tidak ditanya terhadap apa yang Allah lakukan, tapi mereka yang akan ditanya oleh Allah. Allah berkuasa mutlak, penguasa jagat raya kok. Kita mau protes, emang kita siapa gitu loh. Iya Ustaz, sami'na wa ata'na. Taib, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi Mbak Khonin tadi bisa menyaksikan acara ini dan paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan. Berikutnya Ustaz, perempuan lagi Ustaz. Ini namanya Mawaddah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Barakallahu fikum. Semoga Ustaz dan Fathah selalu dalam lindungan Allah. Izinkan saya mau bertanya tentang usaha suami saya mencetak kaos yang tahun lalu mencetak kaos acara haul tokoh terkenal. Seorang tokoh terkenal mencetak kaos untuk haul. Di tahun ini suami saya dapat orderan lagi Ustaz, mencetak haul fulan tersebut, tapi nggak pakai kata-kata haul karena masih masa pandemi. Ini dilarang karena haul cetakannya bertuliskan 165 Rajab, 165 Rajab fulan. Yang saya tanyakan bagaimana hukum pekerjaan suami saya dan apakah halal hasilnya? Syukran jazakumullah khairan. Pertama, apakah diiringi dengan gambar tokoh yang dirayakan kematiannya itu, cetakan kaosnya disebutkan. Kalau diiringi dengan mencetak gambar maka jelas terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim min hadits Ali radhiyallahu anhu, alla tada' timthalan illa tamastah, wa fi riwayah alla tada' suratan illa tamastah wa la qabran musyrifan illa sawaita. Di antara perintah Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menaklukkan kota Makkah, beliau kirim sejumlah sahabat seniornya ke daerah-daerah yang di sana masih ada simbol-simbol pengutusan terhadap orang soleh, baik dalam berupa gambar maupun patung maupun kuburan yang ditinggikan, semuanya diperintahkan oleh Nabi untuk dihilangkan. Kalau gambar dihapus, ya. Kalau kuburan diratakan dengan tanah. Jadi memang konsep
mengagungkan sosok manusia dengan menggambarkan wajahnya itu terlarang dalam Islam. Mau digambar di tembok, mau dilukis, mau pakai sablon, itu sesuatu yang dilarang. Apalagi kalau dia ini orang soleh. Karena potensi ini menggiring ke arah syirik seperti orang-orang jahiliyah lebih besar. Walaupun gambar secara umum ada unsur pengagungan. Kalau gambar tuh dipajang, itu pasti ada unsur pengagungan, penghormatan. Hanya saja fitnahnya, kalau itu gambarnya orang soleh, atau orang yang berpenampilan seperti orang soleh, kalaupun dia soleh apa nggak soleh, Allahu a'lam, kita nggak tahu ya. Tapi dia di frame sebagai orang soleh, dengan baju khasnya orang soleh. Maka ini akan lebih besar lagi fitnahnya daripada kalau yang dipampang itu pemain bola misalnya, musikus, apalagi pelawak ada nggak tahu saya. Hampir nggak ada, jarang. Fitnahnya itu tidak sebesar kalau itu orang soleh. Dan itu adalah, mohon maaf, itu tradisi ahli kitab, tradisi orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dikatakan sebagai syirarul khalqi indallah, sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Jadi saya khawatir yang di sablon itu ada gambar yang bersangkutan. Wajah. Kalau sekedar tulisan, ya memang lebih ringan. Cuma itu kan ajakan juga. Ajakan untuk merayakan sesuatu yang tidak ada anjurannya sama sekali untuk dirayakan. Tidak lepas dari syubhat. Nah. Seperti barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini pertanyaan dari Rian Nugraha Pratama di Riau, Kabupaten Siak, Indonesia. Bismillah, Ustadz, apakah kita tidak bagaimana hukum mencela atau mengomentari seorang tokoh negara kita dan sambil membicarakan baik itu keburukan atau kebaikannya, seperti contohnya Presiden kita RI 2 yang berkuasa 30 tahun lebih, kemudian masalah ormas yang ketika itu berwarna merah, Palu Arit, terus kemudian masalah ini, apakah ini termasuk menyebutkan keburukan seseorang atau mencelanya atau menggibahnya ya Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, jadi perlu kita bedakan ya antara menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dengan menjelek-jelekan tanpa ada tujuan yang itu dilegalkan oleh syariat. Ini dua hal yang berbeda. Artinya, ketika seseorang itu memang semasa hidupnya dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang itu batil, maka ketika disebutkan perbuatan si fulan yang begini, ini adalah perbuatan yang batil, atau perbuatannya disebutkan tanpa dikaitkan dengan orangnya misalnya, maka ini adalah bagian dari dakwah. Karena dakwahnya para nabi itu apa sih? Nabi Ibrahim diutus kepada kaumnya paganis, penyembah berhala. Dijelaskan kan, ini kalian ini menyembah apa? Orang nggak bisa ngelihat, nggak bisa gini. Kalian ini nggak punya otak, nggak punya pikiran, nggak punya akal. Pakai dong akal kalian. Nah, ini memang fakta yang harus dijelaskan. Ini tidak mungkin dikatakan sebagai sesuatu yang masuk kategori menggibah. Kalau itu dianggap menggibah, maka tidak perlu ada dakwah. Duduk aja santai di rumah. Karena ghibah yang seperti ini menyangkut leluhur mereka yang sudah mati, mau nggak mau. Ketika mereka di zaman Rasulullah SAW, dalam Al-Baqarah ada, dalam surah Luqman juga ada. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, Al-Quran. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Di ayat yang lain, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Oh enggak, kata mereka, kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami aja. Kami akan mengikuti tradisi warisan nenek moyang, ajaran leluhur kami. Leluhur mereka sudah mati semua. Sudah mati semua. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam membantah
alasan mereka ini, qul awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la ya'qilun. Awalau kana aba'ukum la ya'lamuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah kalian tetap akan ngikutin leluhur kalian walaupun leluhur kalian itu nggak punya ilmu sama sekali, bodoh mereka, nggak dipakai akalnya. Ini kan nggak enak sebetulnya. Kata-kata leluhur kalian itu tidak berilmu, nggak pakai akal, tetap mau diikutin. Ini tidak mungkin dikategorikan sebagai ghibah. Jadi kita harus bedakan antara kesalahan yang memang itu sudah sama-sama diketahui, tidak pernah dia tutup-tutupi. Dengan lantang dia lakukan di depan umum, padahal sudah jelas itu salah, dengan kesalahan yang itu karena khilaf, karena lupa. Itu berbeda. Kesalahan yang itu sudah jelas-jelas salah masih dilakukan, dan itu di depan umum, dia tidak menutup-nutupinya, ya jangan salahkan ketika dia menjadi bahan gunjingan orang. Iya, Ustaz. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 6 kondisi di mana ghibah itu tidak dilarang. Dalam beberapa bait ya. Beliau mengatakan wal qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Wal qadhu, mengeritik, menyebutkan aib, laisa bighibatin fi sittatin, tidaklah dianggap sebagai ghibah yang haram dalam 6 kasus. Mutadhallimin, yang pertama adalah orang yang sedang mengadukan kezoliman orang lain terhadap dirinya. Dia dizolimin oleh seseorang, dia ingin menuntut keadilan, dilaporkan kan, lapor ke polisi, atau ke jaksa, atau ke hakim yang ditugaskan untuk mengadili. Pasti kan dia akan ceritakan kejahatan orang yang mendoliminya. Ini tidak mungkin dilarang, karena kalau ini dilarang, orang yang zalim akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya. Mutadhallimin. Wa mu'arrif. Mu'arrif ini orang yang ingin mengidentifikasi seseorang yang mana dia tidak bisa dikenali kecuali dengan ciri-ciri khasnya dia. Dan kebetulan ciri-ciri khasnya ini aib. Misalnya dia pincang. Orang yang namanya misalnya ya Anton, ada banyak. Kebetulan semuanya kulitnya hitam semua. Tinggalnya di satu daerah semua misalnya. Yang kita maksud cuma satu dari mereka, dan kebetulan yang kita maksud adalah yang pincang. Ketika kita ingin mengidentifikasi si Anton tuh, Anton yang mana? Ada 5 Anton di sini. Anton pincang. Nah, Anton pincang, dia kan nggak senang sebetulnya dibilang Anton pincang. Tapi ini nggak ada solusi lain. Kalau kita ingin menjelaskan siapa yang kita maksud, kita perlu sebutkan ini, maka nggak apa-apa ketika itu. Wa muhadzir, yang ketiga adalah dalam rangka memberikan peringatan, tahdzir. Hati-hati wahai kaum muslimin dengan si fulan, dia menyebarkan pemikiran yang menyesatkan. Ini juga bagian dari dakwah, dari amar ma'ruf nahi mungkar. Justru memperingatkan seseorang terhadap pemikiran orang lain yang berbahaya, baik pemikirannya ataupun karakter dia, sifat dia. Misalnya, dia tidak menyebarkan pemikiran, cuman dia ini punya sifat jelek. Contohnya, suka ngemplang. Kalau utang suka ngemplang, kita tahu. Kemudian si fulan akan melakukan peminjaman kepada seseorang yang belum mengenal dia. Kita boleh jelaskan, hati-hati dengan si fulan, jangan kasih pinjam uang kecuali dengan jaminan. Dia suka ngemplang. Tahdzir. Ini nggak apa-apa. Ini bagian dari ghibah yang diizinkan oleh syariat. Wa mujahirin fisqan. Nah, yang keempat ini yang mungkin relevan. Demikian pula ketika orang ini sudah terang-terangan menampakkan kefasikannya, maksiatnya di depan umum. Ya sudah, salah dia sendiri. Kenapa dia tidak tutupi kesalahan itu? Pasti dia akan dijadikan bahan gunjingan orang. Yang kelima adalah mustaftin, orang yang meminta fatwa. Ya, dia perlu menceritakan kronologi yang mungkin itu menyangkut permasalahan yang menyangkut orang lain, ya. Dia minta fatwa. Dia perlu menceritakan bagaimana hukumnya, saya dilakukan begini, hukumnya seperti apa. Suami saya suka memukul saya.
dan mengancam saya harus taat, padahal saya sering dipukul, apakah saya boleh minta cerai ataukah tidak? Ini kan dia minta fatwa nih. Nah, boleh dia menceritakan. Dan yang keenam adalah wa man talabal i'anah fi izalati munkari. Orang yang mencari dukungan, pertolongan dalam rangka menghilangkan suatu kemungkaran. Misal, dia melihat ada sekelompok orang yang mabuk-mabukan atau main judi atau melakukan hal-hal yang terlarang dalam pandangan syariat maupun dalam pandangan hukum. Nah, dia ingin ini segera dihentikan karena membahayakan misalnya. Main balap liar. Wah, ini kalau dibiarkan nih bisa jatuh korban ini. Dia harus ceritakan. Ceritakan kepada siapa? Ya kepada siapa yang bisa menghentikan itu. Entah kepada polisi, entah kepada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau siapapun orang yang disegani. Pokoknya dia minta tolong dong, bantu saya menghentikan kemungkaran ini. Otomatis dia akan ceritakan kejelekan-kejelekan orang yang berbuat mungkar tadi. Itu juga diperbolehkan. Selain 6 kondisi ini, maka hukum ghibah haram, nggak boleh. Haram, dilarang Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, begitu jelas. Insyaallah Bapak yang bertanya tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustadz Sofyan Baswedan, dan seperti itu ada 6 alasan ya untuk dibolehkan bergibah. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan dari Yeni Oktavia, Banten, Tangerang, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, mohon penjelasannya mengenai 1 kirot dalam hadis memelihara anjing. Pada saat Anda mendengar sebuah kajian bahwa 1 kirot di dalam hadis memelihara anjing nilainya adalah sekian-sekian. Selama ini yang Anda tahu hanya mengetahui 1 kirot itu sebesar gunung Uhud ukurannya. Nah, di dalam hadis jenazah, dalam hadis mensolati jenazah 1 kirotnya sebesar gunung Uhud. Nah, apakah ada perbedaannya Ustadz? Kirot besar kirot pada hilangnya pahala pada memelihara anjing dan kirotnya gunung Uhud yang menyolati salat jenazah. Jazakallahu khairan. Naam, Allahu a'lam, apakah ada penafsiran lain tentang sebesar apakah 1 kirot itu? Memang dalam hadis ada penjelasan misal jabalaini azimain asgharuhuma misal Uhud. Ditanya apa itu kirot? Dijelaskan oleh yang meriwayatkan yaitu seperti 2 kirot, seperti 2 gunung besar. Dan ukuran gunung terkecilnya seperti Uhud. Jadi nampaknya kirot itu ada rentangnya gitu ya. Yang paling kecilnya sebesar gunung Uhud. Adapun yang paling besarnya bisa lebih dari itu. Karena misal jabalaini azimain asgharuhuma mithlu Uhud. Apakah ini juga berlaku pada orang yang memelihara anjing? Allahu a'lam, boleh jadi. Iya. Seperti itu Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ratna Imalasari, banyak masuk perempuan Ustaz. Jawa Timur di Jember Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Bagaimana seorang salaf beradaptasi di lingkungan orang yang suka berbuat bid'ah, sedangkan ia ingin pindah ke tempat lain, tetapi orang bid'ah ini adalah keluarganya sendiri ya Ustaz, jadi tidak memungkinkan untuk pindah. Mohon nasihatnya, terima kasih katanya. Nah, itu istilahnya agak unik, seorang salaf. Kalau orang salaf udah pada nggak ada semua. Mungkin seorang salafi mungkin maksudnya ya. Pengikut para salaf gitu ya. Orang yang berusaha untuk mengikuti as-salafus saleh. Bagaimana sikapnya ketika berada di tengah-tengah ahli bid'ah? Pertama, jangan cepat-cepatlah menghakimi orang lain sebagai ahli bid'ah ya. Belum tentu loh apa yang Anda anggap itu bid'ah itu benar-benar seperti itu. Ya, saya kan nggak tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan bid'ah itu seperti apa, saya nggak tahu ya. Jadi kalau memang
keluarganya itu benar-benar ahli bid'ah. Artinya ahli bid'ah ini berat, bukan ringan, bukan sekedar pelaku, tapi dia adalah orang yang mengajak orang lain ke dalam kebid'ahan dengan sengaja dan mempertahankan bid'ahnya itu. Ini ahli bid'ah namanya. Kalau orang awam, orang yang tidak ngerti dan bahkan dia menduga inilah kebenaran, itu tidak serta-merta dikatakan sebagai ahli bid'ah. Karena dia orang awam. Kalau dia diberitahu dan pemberitahuannya itu meyakinkan, dia akan tinggalkan. Jadi kita harus bedakan antara orang yang memang sudah terang-terangan mempertahankan sesuatu yang itu sudah jelas bid'ah dengan orang yang sekedar ikut-ikutan dan dia belum tahu dan dia akan rujuk manakala diberitahu dengan cara yang baik dan benar. Ini kita harus bedakan cara menyikapinya. Saya tidak tahu Anda ini sudah memberikan hak mereka untuk dinasihati atau belum. Karena itu adalah hak mereka dan itu adalah kewajiban Anda. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah, wa li kitabih, wa li rasulih, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat. Diulang 3 kali sama Nabi. Nasihat untuk siapa? Kata para sahabat. Untuk Allah, untuk Kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Maksud dari nasihat artinya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, atau ada ma yajib tijahal mansuhi lahu. Ada 2 pengertian. Bisa diartikan sebagai menunaikan kewajiban kita terhadap pihak yang kita nasihati. Maka ini berlaku untuk Allah, untuk Kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para pemimpin, dan untuk kaum muslimin. Karena kita punya kewajiban kepada Allah. Ketika kita tunaikan, berarti kita melakukan nasihat untuk Allah. Kita punya kewajiban terhadap Al-Quran, punya kewajiban terhadap Rasulullah, terhadap para pemimpin, terhadap kaum muslimin secara umum. Ketika kita menunaikannya, berarti kita telah menasihati mereka. Adapun nasihat dalam pengertian menginginkan kebaikan bagi pihak yang dinasihati, maka ini hanya berlaku pada para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin secara umum. Karena Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Al-Quran nggak butuh apa-apa. Rasulullah juga nggak butuh apa-apa. Jadi ketika kita menjelaskan, menasehati mereka, mengingatkan kesalahan mereka, sejatinya kita sedang menghendaki kebaikan bagi mereka. Itulah yang wajib dilakukan ketika seseorang hidup di tengah-tengah orang yang terjerumus dalam entah itu kebid'ahan atau penyimpangan yang lain atau dosa. Dia wajib memberikan nasihat, wajib memberikan peringatan dengan lemah lembut, bukan dengan kasar ya, dengan lemah lembut. Intinya adalah bagaimana dia tersadarkan, bukan bagaimana dia terpojokkan. Ini beda. Ada kalanya orang itu memberitahu dengan cara memojokkan seseorang. Kalau dengan cara begitu, tidak akan menimbulkan efek yang diharapkan. Orang akan membela diri akhirnya. Tidak ada orang yang suka dipojokkan, Mas Pongki. Orang sudah jelas-jelas salah pun, kalau terpojok dia akan nekat. Sehingga nasihat ini harus dengan lemah lembut, harus dengan sabar. Kalau dia nggak bisa meninggalkan mereka, ya sudah, Allah tidak membebani dengan yang lebih dari kemampuan dia. Kalau dia khawatir terseret, dia hanya punya 2 pilihan. Dia tinggalkan lingkungan itu atau dia terseret, ya mana? Maka yang dia pilih adalah yang mampu dia lakukan, yaitu dia tinggalkan kalau dia mampu. Kalau enggak, ya sudah, berdoa aja kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah memberikan dia kekuatan atau memampukan dia untuk hijrah keluar dari lingkungan yang berbahaya tadi. Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawaban dari antum. Semoga yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Berikutnya Ustaz, dari Lutfi Aulia Syafatin Nisak di Ponorogo, Jawa Timur Ustaz. Pertanyaan sepertinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Saya dalam proses belajar. Lantas, apakah semua Ustaz garis miring ulama yang belajar di Mekah dan Madinah yang mengajar di Indonesia itu
adalah bermahadz yang benar. Saya sedang dalam proses hijrah dan masih bingung dalam memilih guru. Mohon petunjuknya seperti apa patokannya bahwa guru itu bisa diikuti. Barakallahu fikum. Iya. Pertama perlu kita ketahui kebenaran itu tidak ada sangkut pautnya dengan mereka belajar dari mana. Ya. Karena kebenaran itu ukurannya dalil. Adapun dia belajar dari Mekah, dia belajar dari Madinah. Bukankah di Mekah juga ada orang-orang musyrik dulu? Bukankah di Madinah juga dihuni oleh orang-orang munafik, oleh orang Yahudi bahkan? Ya, oleh penyembah berhala. Jadi al-biqa la tuqaddisu ahlaha wa innama yuqaddisuha at-taqwa. Kata salah seorang sahabat, kalau nggak salah Salman Al-Farisi atau yang lain, daerah itu tidak menjadikan penghuninya suci. Nggak menjadikan penghuninya itu orang-orang yang baik. Tapi yang menjadikan mereka baik, mereka suci adalah ketakwaan masing-masing. Nah, belajar itu kan dari orang yang berilmu. Jadi patokannya dia berilmu atau bukan. Mau dia belajarnya di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Mesir, di mana. Kalau dia berilmu, silakan Anda ambil ilmunya. Pertanyaannya, ilmu apa kriterianya? Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul kalau ilmu agama ya. Artinya dia bicara pakai dalil. Dan dalilnya difahami dengan baik dan benar. Ya, difahami dengan baik dan benar. Masya Allah. Itu patokan bagaimana kita harus belajar dari siapa. Patokan itu bukan dia dari Mekah, dia dari Madinah, itu nggak ada jaminan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, seperti itu ya Ustaz. Jadi daerah itu tidak membuat orang itu suci. Masya Allah. Seperti itu ya Ustaz ya. Tidak menggunakan, itu menarik sekali Ustaz. Quotes-nya bagus sekali. Daerah itu, sebuah daerah tidak membuat orang suci. Masya Allah. Berikut Ustaz, alhamdulillah ini sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir. Ini satu lagi, insya Allah semoga masih memiliki 3 menit ini. Eka Yulian Ustaz. Eka Yulian di Kabupaten Lampung Barat. Pertanyaannya simpel Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Apa saja syarat untuk menjadi muazin? Barakallahu fikum. Syarat untuk menjadi muazin muslim, kemudian dia mampu melafadzkan azan dengan fasih. Ya. Fasih. Mampu melafadzkan azan dengan fasih. Itu syarat sahnya ya. Yeah. Adapun syarat afdholiyahnya adalah dia memiliki suara yang lantang. Terutama dahulu di masa-masa Rasulullah di mana tidak ada pengeras suara, maka dipilihlah orang yang suaranya lantang biar cakupannya itu semakin luas. Dan dia orang yang tahu waktu. Karena azan itu pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk. Dia harus tahu waktu. Yeah. Orang buta boleh nggak mengumandangkan azan? Boleh, asalkan ada yang memberitahu dia. Iya. Kalau dia buta, nggak ada yang memberitahu, tidak ada misalnya pengingat masuknya waktu. Artinya sesuatu yang benar-benar menjadikan dia tahu bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Entah ada yang nelpon dia, entah ada yang membisikin dia, orang-orang yang fiqh. Ya, kalau dia nggak seperti ini, dia nggak boleh kumandangkan adzan, karena adzan itu al-i'lam bidukhulil waqt, pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Jadi perlu orang yang amanah, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ya. Barakallahu fiikum, seperti itu Ustaz ya. Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini jawaban antum terhadap kepada Mas Eka Yulian di Lampung Barat tadi, mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga Allah memberkahi apa ilmu yang sudah dititipkan kepada antum, dan semoga diberikan kesehatan kepada antum dan keluarga beserta semua teman-teman di Surakarta. Baik Ustaz, boleh acara ini kami tutup? Silakan Mas Pongki. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita sore hari ini live interaktif meneladani akhlak Rasulullah bersama Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di waktu yang sama. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha. dengan anak Dan saya yang mengatakan, sebelah "Zamiluni pesantren? zamiluni." Ini mau nanya Qala qad